Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat golongan yang selamat. Kemarin sampai pada poin yang ke-10. Jadi mulai dari poin 8, mereka memuliakan imam mujtahidin. Kemudian yang ke-9, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke-10-nya, menyeru kaum muslimin supaya berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan para sahabat. Poin yang ke-11, al-firqatun najiyatu tunkirul qawanina al-wada'iyata allati hiya min wada'il bashar li muhalafatihim hukmal islami. Golongan yang selamat itu mengingkari undang-undang buatan manusia. Jadi yang undang-undang itu min wada'il bashar, buatan manusia, karena penyelisihan mereka terhadap hukum Islam. Jadi ini ciri golongan yang selamat. Mereka menghasung untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka mengingkari undang-undang buatan manusia. Jamaah hormati, karena undang-undang buatan manusia itu menyelisih hukum Islam. Jadi kalau dalam perkara duniawi tidak menyelisih hukum Islam, bukan perkara syariat, mendatangkan kemaslahatan, kemarin sudah disampaikan. Perintah penguasa itu ada 3. 1, perkara agama, dengar taat selama sesuai dengan Quran dan hadis. Yang kedua, perkara duniawi, selama tidak berkaitan dengan Quran dan hadis, tidak menyelisih Quran dan hadis, mengandung kemaslahatan, ditaati. Yang ketiganya, itu perkara yang menyelisih Quran dan hadis, kita nggak taat. Kembali, jadi mengingkari undang-undang buatan manusia karena menyelisih hukum Islam. Wa tad'u ila tahkimi kitabillahi alladzi anzalahullahu li sa'adatil bashar fid dunya wal akhirah. Kemudian mereka seru untuk berhukum dengan kitab Allah yang Allah turunkan untuk kebahagiaan manusia dunia akhirat. Kalau orang pengen bahagia dunia akhirat, itu mengikuti seruan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikuti seruan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum. Karena Allah itu yang paling tahu terhadap perkara yang memberikan kemaslahatan bagi manusia. Yang mencipta itu paling tahu kemaslahatan yang dicipta. Ya, makanya pernah kita kasih contoh. Kalau seorang misalkan memiliki sepeda motor, pengen sepeda motornya baik, ikuti standar yang bikin sepeda motor. Nanti akan baik. Ini olinya apa? Oh, ada oli standar dari pabrik. Wis kok ilengo jelantah wae. Nanti beda itu. Iya. Taruhlah misalkan pakai rantai. Sekian kilometer itu rantai ganti. Enggak. Sudah sekian kilometer molor itu dilongi.
2 mata, isi dinggo, terus itu. Nanti rusak, nggak akan nyaman. Saudara yang saya hormati, kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tahu tentang apa yang memberikan kemaslahatan kepada kita. Ini prinsip. Kalau seorang sadar bahwasannya Allah paling tahu bima yuslihu lahum, bima yasluhu lana, perkara yang mendatangkan kemaslahatan bagi kita, kita akan terapkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula wa huwa sabitun la tatabaddalu ahkamuhu ala madal ayam. Ya, wala yatatawwaru hasbaz zaman. Ini akidah kita. Bahwasannya aturan Allah itu tetap tidak mengalami perubahan hukum-hukumnya seiring dengan perubahan zaman. Seiring dengan perubahan zaman. Makanya jangan seseorang terjatuh dalam kekufuran sehingga dia berkata, aturan itu hanya cocok pada zaman onta. Hanya zaman onta. Zaman sekarang sudah nggak layak. Itu bisa murtad itu. Itu bisa murtad. Karena aturan Allah la tatabaddalu ahkamuhu ala madal ayam. Seiring dengan jauhnya hari-hari, itu nggak akan mengalami perubahan sampai hari kiamat. Makanya di masa Nabi misalkan perempuan memakai jilbab, sekarang layak terus sampai hari kiamat. Ya, orang melakukan kejahatan ada hukuman tertentu, sekarang layak terus sampai hari kiamat. Kalau ada orang yang ngomong, wah sudah nggak cocok. Kalau bahasa yang kelihatan mentereng itu, ini sudah nggak relevan di era milenial. Itu kalimat kufur itu. Akidah kita tidak mengalami perubahan seiring dengan berlalunya hari yang panjang. Demikian pula tidak berkembang seiring dengan zaman. Artinya, oh zaman dulu begini. Kalau dijilat anjing, itu basuh 7 kali, satunya dengan tanah. Wah sekarang sudah canggih. Jadi cukup menggunakan sunlight, sekali bilas, bersih gitu. Tidak mengalami perkembangan. Zaman dahulu misalkan berhaji, zaman yang hormati, wah berat. Berat, makanya seperti ini. Nanti kalau dalam kondisi safar, itu ada qasar. Nah sekarang, sudah era teknologi. Yang dahulu ditempuh dengan berbulan-bulan, sekarang cuma beberapa jam. Kemudian syariatnya qasar menjadi hilang. Tidak sama sekali. Ini saudara yang saya hormati yang harus kita yakini. Wa inna sababa saqail alami amatan wal alamil islami khasatan wa mayulakihi min mataiba wa dullin wa hawanin huwa tarkuhul hukmu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu. Ini kata Syekh Muhammad bin Jamil Jainu. Sesungguhnya sebab kesengsaraan alam itu secara umum atau negeri Islam secara khusus, apa yang didapati dari masalah kehinaan, kemudian kerendahan karena meninggalkan hukum kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kembalinya kepada itu. Jadi kapan seseorang meninggalkan berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, pasti akan mendapatkan masalah, kehinaan, kerendahan. Walaupun kalau disampaikan tentang sunnah Rasul SAW, ngeyel. Kayak dahulu itu, sebelum Sumatera banjir, sudah ada yang membahas, ini penggundulan hutan, bahaya ini. Bahaya. Apa jawabannya? Oh, Wahabi lingkungan hidup. Kalimatnya seperti itu. Wahabi lingkungan hidup. Kan kalau dalam syariat kita, ada benih kamu tanam. Sampai dalam riwayat, kalau misalkan besok hari kiamat, saat ini kita pegang benih, itu ditanam. Ini tanam. Padahal, kalau misalkan benar besok kiamat hari ini pegang benih, berapa usia benih yang kita tanam? Sehari semalam. Tapi semangat Islam itu untuk kebaikan
walaupun di waktu-waktu yang paling mepet. Yang paling mepet. Ini saudara yang saya hormati, sekali lagi masalah yang mendera kehinaan, kerendahan, yang mendera alam secara umum atau negeri Islam secara khusus, sumbernya meninggalkan hukum terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Demikian pula, wala izzalil muslimin illa birruju'i ila ta'alimil Islam afradan wa jama'atin wa hukumatin. Demikian pula nggak ada kemuliaan bagi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin pengen mulia, solusinya kembali kepada pengajaran Islam pribadi, jamaah, penguasa. Itu semuanya. Pribadi kembali kepada pengajaran Islam. Kemudian jamaah itu bisa keluarga, bisa sa-RT, bisa sa-kebayanan, sa-kelurahan. Ya, demikian pula masuk padanya penguasa. Kalau kembali kepada pengajaran Islam, nanti akan ada kemuliaan. Akan ada kemuliaan. Sebagaimana dalam ayat, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi satu kaum baik kemudian menjadi buruk, kecuali mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Syukur dirubah menjadi kufur. Hukum Allah diganti dengan hukum selain Allah. Akhirnya kemuliaan, kebahagiaan itu berubah menjadi rendah, hina, penuh dengan problem. Poin yang ke-11. Semua kita berjuang supaya pribadi, kelompok, masyarakat, penguasa itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena itu jalan yang akan mengantarkan kebaikan dunia akhirat. Poin yang ke-12. Al-firqatun najiyah tada'ul muslimina jami'ah ilal jihadi fisabilillah. Wa huwa wajibun ala kulli muslim hasba taqatihi was tita'atihi wa yakunul jihadu bima yali. Yang ke-12, golongan yang selamat itu menyeru kaum muslimin semuanya untuk jihad di jalan Allah. Untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di masa sekarang ada orang yang berlebihan dalam menyeru jihad tapi ternyata terorisme. Ada orang yang bergampangan berkaitan dengan jihad, akhirnya seakan-akan nggak ada jihad. Nggak ada jihad. Golongan yang selamat itu menyeru jihad di jalan Allah. Dan jihad itu wajibun ala kulli muslim. Wajib. Tapi wajibnya itu hasba taqatihi wastita'atihi. Sesuai dengan kemampuan. Kemudian, apa bentuk jihad? Pertama, al-jihadu bil lisani wal qalam. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, jihad dengan lisan dan pena. Jihad dengan lisan dan pena. Jihad dengan lisan dan pena ini, wow, Masya Allah. Kadang korbannya sedikit, hasilnya besar. Kalau pengen contoh, jihad dengan menggunakan lisan, hasilnya besar, korbannya sedikit. Atau bahkan tidak ada korban. Kisahnya Abdullah ibn Abbas. Ketika beliau mendakwai orang-orang Khawarij, sekian ribu yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau sendirian itu mendatangi perkumpulan orang-orang Haruri, kemudian disampaikan kebenaran. Jihad dengan lisan. Sekian ribu kembali ke jalan kebenaran. Sekian ribu kembali kepada jalan kebenaran. Lah jihad dengan lisan dan pena itu bid'awatil muslimin wa ghairihim ila tamasuki bil islami sahih. Mendakwai kaum muslimin dan selain mereka untuk berpegang dengan Islam yang benar. Berarti dakwah. Berarti dakwah. Dan semua kita wajib hasba taqatina. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kemampuan kita misalkan baru lingkup keluarga, anak istri. Itu seru. Ayo berpegang dengan Islam yang benar. Ya,
teman, konco mancing misalkan, atau konco misalkan apalah, ya semampunya. Wajib sesuai dengan kemampuan kita. Berpegang teguh dengan Islam yang benar. Apa sih Islam yang benar itu? Islam yang benar itu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Sesuai dengan pemahaman salaf umat ini. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu yang disebut dengan Islam yang benar. Wa tauhidul khali. Minas syirkil ladhi. Intasara fi katsiri minal biladil islamiyati. Termasuk jihad dengan lisan dan pena itu adalah menyeru kaum muslimin mentauhidkan Allah. Yang tauhidnya itu kosong dari syirik. Yang tersebar pada kebanyakan negeri Islam. Kesyirikan, wah sabar gitu. Apalagi seputar kuburan. Kesyirikan seputar kuburan. Wah ngeri. Di negeri kita orang katakan terbesar penganut Islam. Tapi suwirike, wah luar biasa ini. Ini jihad menggunakan lisan dan pena. Lisan dan pena. Walladzi ahbara anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa'u bainal muslimina. Yang Nabi sudah kabarkan bahwasanya kesyirikan itu akan terjadi pada kaum muslimin. Kenapa ini disampaikan? Karena ada orang punya anggapan sekarang sudah nggak ada syirik. Sudah tidak ada kesyirikan. Setelah diutusnya Nabi Muhammad itu, ya, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Sing tadinya musyrik menjadi muwahhid, wis ora ana syirik katanya. Coba baca ucapan Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awsan. Kata Nabi SAW, tidaklah tegak kiamat. Kiamat tidak akan tegak sampai kabilah-kabilah dari umatku menyusul orang musyrik. Menyusul orang musyrik. Coba, zaman dahulu ngagungkan kubur. Sekarang kaum muslimin mengikuti. Latta. Sekarang ngagungkan kuburan. Zaman dahulu, zaman hormati, reco. Sekarang muslim, reco. Diagungkan. Menyusul orang-orang musyrik. Sehingga nanti kabilah dari umat itu menyembah berhala. Poin yang pertama, ini butuh jihad. Jihad dengan lesan dan pena paling penting itu tadi. Ayo berpegang teguh dengan Islam yang benar. Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Ayo tauhidkan Allah, tinggalkan syirik. Kalau mau tambahkan, ayo ikuti syariat Nabi, tinggalkan bid'ah. Ini jihad yang pertama. Jihad yang kedua, itu dengan harta. Dengan harta itu, wa yakunul infaqu ala nasril Islam wa tabi'il kutubid da'iyati ilaihi ala wajhi sahih. Wa yakunu bitauzi'il mali alal mu'alafati qulubihim min du'afa'il muslimin litasbitihim. Wa yakunu bitasni'i wa syira'il aslihati wal ma'idati lil mujahidina wa ma yalzimuhum min ta'amin wa kisa'in wa ghairi dhalik. Sekarang jihad dengan harta. Jihad dengan harta itu sekarang infak untuk menyebarkan Islam. Lihat di situ. Syekh menyebutkan poin-poin yang ini paling kuat mempengaruhi kejayaan Islam. Satu, ilmu. Infak untuk menyebarkan Islam. Sekarang misalkan ada kesempatan, Masya Allah, pesantren gratis, pesantren biaya ta'awun, ya, itu pendidikan Islam, penyebaran Islam, dakwah. Di situ membutuhkan biaya, kita infak di situ, itu bagian jihad. Itu bagian jihad dengan menggunakan harta, menjadi orang tua asuh. Kan ada penuntut ilmu, wah ini punya potensi, tapi sayangnya orang tua nggak punya kemampuan. Ya sudahlah, tak biayai. Infak dalam menyebarkan Islam. Saudara yang saya hormati,
Ad-dalu 'alal khair kafailihi. Seorang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti melakukan. Dapat pahala yang besar. Demikian pula mencetak kitab-kitab yang menyeru kepadanya dengan sisi yang benar. Jadi penerbitan kitab bagi gratis-gratis. Itu termasuk jihad dengan harta. Demikian pula dengan membagikan harta kepada orang-orang yang hatinya lemah, mu'alaf, dari kalangan kaum muslimin untuk mengokohkan mereka. Kan ada orang-orang yang keimanannya masih lemah. Kadang kalau enggak dikuatkan, itu dituku. Dituku sama mereka. Kalau tahun-tahun berapa itu? 90-an itu. Dum-duman Supermi. Karena masih istimewa. Ya, digadekan akidahnya dengan Supermi. Kalau kita yang punya kemampuan diam, itu nanti sama saja. Jadi, jihad dengan harta, itu dengan membagikan harta kepada orang yang hatinya masih lemah. Demikian pula, ini yang kedua. Ya, atau yang ketiga. Kalau yang pertama seputar ilmu, yang kedua pemberian kepada mu'alaf, orang-orang yang hatinya masih lemah, awam. Yang ketiga, itu membuat atau membeli senjata. Karena kekuatan negeri Islam itu diperlukan. Membeli senjata. Untuk peralatan mujahidin dan apa yang berkaitan dengan perang. Berkaitan dengan makanan, pakaian, dan selain dari itu. Ini infak harta, jihad dengan harta, itu di 3 pintu itu. Allah Ta'ala alam. Yang ketiga, jihadun nafas. Jihad dengan jiwa. Wa yakunu bil qitali wal istiraki fil ma'ariki lin nusratil Islam. Jihad dengan jiwa itu dengan perang. Ya, bergabung pada medan perang untuk membela Islam. Untuk membela Islam. Orang punya kemampuan, tapi betul punya kemampuan. Jangan hanya semangat tok, nggak punya kemampuan. Ayo mangkat neng Palestina. Kowe mudeng. Punya kemampuan berperang. Ya, nggak punya kemampuan berperang, malah ngerepot-ngerepoti sampai sana. Tapi kalau punya keahlian, lah itu termasuk jihad dengan jiwa. Apalagi di masa sekarang, perang itu dengan kecanggihan teknologi. Misalkan ini. Ya, demikian pula supaya Islam mendapatkan pertolongan. Litakuna kalimatullahil ulya. Supaya kalimat Allah itu yang tinggi. Kalimatul ladzina kafaru yasufla. Kalimat orang kafir itu nanti akan rendah. Waqad asara ar-rasulul karimu ila hadil anwa'i. Sungguh Rasul telah mengisyaratkan, Rasul yang mulia, kepada jenis ini dalam ucapan beliau, jahidul musyrikin bi amwalihim wa anfusihim wa alsinatihim. Perangi orang musyrik dengan harta, dengan jiwa, dengan lisan. Ya. Ini bentuk jihad, saudara yang saya hormati, supaya berlepas diri memerangi orang-orang musyrik. Ya kayak misalkan kalau kita saat ini termasuk menyeru kepada tauhid yang tadi disampaikan di poin jihad dengan lisan dan pena. Mengingatkan kaum muslimin hati-hati Natalan. Itu syirik besar. Ngati-hati tahun barunan. Tahun baru itu simbol 3 agama, Kristen karena masih berkaitan dengan keyakinan kelahiran Isa anak Allah. Yang kedua, terompet, simbolnya orang Yahudi. Yang ketiga, kembang api, simbolnya Majusi. Simbolnya Majusi. Masa orang mau menyeru, malam tahun baru rasa turu lo ya. Melumpuk nggonku. Lelean sewengi muput. Lah kalau sudah ngaji, tidak selayaknya dilakukan. Ya, mumpung tanggal abang, ya silahkanlah kalau urusan yang tidak berkaitan dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya, tapi kalau ada keyakinan seperti itu, wis pokoknya nanti sewengi nenggonku bakar-bakaran. Ya, itu apa itu? Bukan perkara yang saudara yang saya hormati, seharusnya kita itu menyelisih perkara kesyirikan. Ya wis biasa wae. Biasa wae. Ini jihad. Kemudian ditutup pembahasan ini hukmul jihad fi sabilillah ala anwa.
Hukum jihad di jalan Allah itu ada bermacam. Pertama, fardu ainin. Wa yakunu diddul aduwi al-muhajimi li ba'di biladil Islam ka Palestina. Allati iktasabahal yahudu al-mujrimun. Pertama, fardu ain. Fardu ain itu melawan musuh yang menyerang kepada sebagian negeri Islam seperti Palestina yang digosok oleh Yahudi yang jahat. Digosok oleh Yahudi yang jahat. Ya. Maka fal muslimun al mustatiun asimuna hatta yuhrijul yahuda minha. Maka muslim yang mampu berdosa kalau tidak mengeluarkan Yahudi dari negeri Palestina. Dari negeri Palestina. Ini saudara yang saya hormati, wajib ain dengan catatan yang punya kemampuan. Usir. Wa yu'idu al-masjid al-aqsa lil muslimin bima yastati'una minal mali awin nafsi. Mengembalikan Masjid Al-Aqsa kepada kaum muslimin dengan apa yang mereka mampu, harta ataupun jiwa. Wes semampunya. Semampunya. Kalau itu misalkan kita mampunya hanya sekedar wes ben. Akhirnya saya tidak beli produk mereka, kemudian mereka lemah. Ini bukan pembahasan tentang boikot. Kalau boikot itu hanya penguasa. Tapi kalau kita misalkan saya mau tuku itulah, saya tidak mau beli itu, mending tuku ngoni sedulur muslim, ben tambah sugih. Semisal punya kemampuan sekedar itu dilakukan. Tapi kalau boikot semuanya nggak boleh, itu memang wewenang penguasa dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Saudara yang saya hormati, ini wajib ain. Kapan seseorang punya kemampuan? Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah itu idza qoma bihi ba'dul muslimin saqata anil bakin. Kalau sebagian kaum muslimin sudah melakukan dan itu sudah mampu cukup, maka yang lain gugur. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Wa yakunu fi tablighi wa naqli da'watil islamiyati ila sairil bilad hatta yahkumahal islamu. Contohnya menyampaikan dakwah Islam ke seluruh negeri sampai berhukum negeri-negeri itu kepada Islam. Ini kalau sudah ada yang melakukan, yang lain gugur. Jadi nggak harus, ayo semuanya dakwah ke Jepang. Ya sing mampu. Nah kalau kita mau ke sana, boso Jepang ya ora iso, penerjemah juga tidak ada, dakwah juga blekak-blekuk. Walah, kowe iki malah piknik biaya ini ngerono hasilnya nanti. Kalau ada yang mampu cukup, maka yang lain gugur. Yang lain gugur. Wa man waqafa fi tariqihi kutila hatta tasirud dakwah fi tariqihi. Siapa yang berdiri di jalannya, jadi di jalan dakwah ini ngeribet-ngeribeti, diperangi sampai nanti dakwah itu pada jalannya. Ini rincian tentang jihad. Dan ini merupakan jalan golongan yang selamat. Jalan golongan yang selamat. Walau ta'ala alam, jamaah hormati ini dulu. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada alamat golongan yang selamat. Ciri-ciri golongan yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita termasuk dari al-firqatin najiyah. Allahumma amin. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.